Salam pemirsa Viva TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya bersama dengan rekan-rekan saya, ada Bapak Pendeta Michael. Salam Pak Michael. Shalom Pak. Dan juga Shalom. ada bersama dengan saya Bapak Pendeta Pimpin Johan. Salam Pak. Shalom, shalom para pemirsa. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita ngumpul-ngumpul kembali, di mana pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang satu topik, di mana topik itu yaitu tentang pengabdian dan pengorbanan. Di mana kita ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan pelayanan. Tentu kedua hal ini sesuatu hal yang juga perlu ada di dalam diri kita dan perlu kita renungkan. Seperti apa sih kita sebagai manusia di dalam kita melayani, di dalam kita bermasyarakat, kita bisa ada, kita bisa memiliki yang namanya sebuah pengabdian dan pengorbanan. Untuk itu pada kesempatan ini kita perlu kasih tahu dulu pemirsa, kita ingin sharing, berbagi dulu apa sebenarnya makna dan arti daripada pengabdian dan pengorbanan itu. Mungkin dari mana dulu? Pak Pimpin dulu atau? Pak Pimpin dulu. Puji Tuhan. Shalom para pemirsa Viva TV yang dikasihi Tuhan. Tema hari ini tentang pengabdian dan pengorbanan. Pertanyaannya, sebelum kita melangkah lebih lanjut, apa itu arti atau definisi dari kata pengabdian dan pengorbanan itu sendiri? Pengabdian memiliki arti yaitu berasal dari kata abdi atau hamba. Berarti pengabdian kepada Tuhan artinya yaitu menjadi abdi atau hamba Tuhan. Kata abdi dan hamba itu berhubungan dengan sebuah pelayanan. Yang kedua, kata pengorbanan itu sendiri diambil dari akar kata yaitu korban. Korban artinya persembahan. Pengorbanan berartinya adalah persembahan, pemberian untuk menyatakan sebuah bakti. Pengorbanan itu bersifat mengandung sebuah unsur, sebuah ketulusan, keikhlasan. Berkorban dituntut sebuah ketulusan dan keikhlasan. Pengorbanan lebih banyak berbicara mengenai yaitu pikiran, perasaan, tenaga, materi, dan yang lainnya. Dalam pengabdian, ingat sekali lagi dituntut sebuah pengorbanan. Seperti mata uang, dua sisi yang berbeda, tetapi merupakan sebuah kesatuan. Demikian, antara pengabdian dan pengorbanan adalah dua sisi yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan, satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin kita bertanya, apa perbedaan antara pengabdian dan pengorbanan itu sendiri? Pengabdian tentu ada pengorbanan. Antara sesama kawan sulit dikatakan pengabdian, tetapi kata pengabdian lebih mengandung kepada yaitu diterapkan bukan hanya kepada kawan, tetapi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa batasan. Tanpa batasan untuk mengabdi, untuk berkorban. Dan itu merupakan sebuah pelayanan. Pelayanan menuntut sebuah pengabdian dan pengorbanan. Pengabdian dan pelayanan merupakan sebuah kesatuan. Pengorbanan di dalam pelayanan merupakan sebuah kesatuan. Bila kita mau melayani, maka kita harus siap untuk melakukan sesuatu, yaitu sebuah pengabdian dan pengorbanan yang disertai dengan sebuah ketulusan dan keikhlasan. Berarti tidak ada pengabdian tanpa pengorbanan. Betul. Dan juga di dalam sebuah pengorbanan tentu harus
jalan seiring juga dengan yang namanya sebuah pengabdian. Nah, saya mau ke Pak Michael dulu. Ya. Tadi kan Pak Pimpin sudah menyampaikan bahwa pengabdian itu berasal dari kata abdi. Ya, abdi berarti seseorang yang menyediakan dirinya, mengabdikan dirinya, sehingga tadi ada istilah hamba. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah seseorang yang harus mengabdi itu atau harus berkorban itu, apakah harus menjadi hamba Tuhan terlebih dahulu, Pak? Untuk mengabdi tidak perlu untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk mengabdi, pengabdian itu kan berbicara bukan soal profesi, Pak. Ini mengabdikan diri. Jadi ini berbicara tentang pengabdian yang memang pengorbanan yang harus selalu disediakan, baik dalam tata waktu, baik dalam tata tenaga, baik juga dalam tata ruang, dan juga baik dalam tata kerja. Nah, dari 4 tata ini memang harus dimiliki oleh seorang pengabdi untuk tidak menuntut apapun yang menjadi kekurangan di dalam dirinya, walaupun dengan cara mengabdinya ada sesuatu yang kurang, baik mengenai dananya, baik mengenai makannya, apapun itu. Saya rasa orang pengabdi itu sudah memikirkan semuanya. Nah, dalam hal ini orang yang mengabdi akan bekerja semaksimal mungkin sebagai suatu pengorbanan, sebagai suatu pengorbanan. Nah, di dalam hal mengabdi itu juga bisa kita katakan pengabdian itu adalah cinta. Nah, cinta akan sesuatu yang dilakukannya. Seperti halnya saya memiliki sekolah gratis. Di Surabaya ini ada 2, di pelosok Nias ada 1. Dari mana mereka guru-gurunya itu bisa mengajar? Saya tidak membudget tentang gaji mereka, tapi mereka punya kepedulian. Nah, itulah yang namanya mengabdi, mengabdikan, untuk mau mengajar kepada anak-anak yang tidak mampu, karena sekolahnya pun juga adalah sekolah gratis. Jadi guru-guru pun juga mengabdikan sepenuhnya di waktu itu untuk mengajar anak-anak secara mengabdi, pengorbanan. Nah, bahkan saya melihat guru-guru kami tidak hanya mengabdi di tata waktu, tapi tenaga juga dia salurkan, lalu bahkan apa yang dia punyai itu dibagikan kepada sekolah kami gratis ini. Nah, puji Tuhan, dalam pengabdian mereka sampai sekarang tidak menuntut apa-apa dalam kekurangannya mereka. Bahkan mereka malah memberi dengan tulus ikhlas, dengan segenap hati, karena mereka dasarnya adalah cinta anak-anak itu. Nah, cinta anak-anak itu, cinta, peduli, tulus, dan pengorbanan itu terjadi. Berkorban ya. Ya, seperti itu, Pastor. Nah, ini satu hal yang baik sekali ya. Berarti untuk seseorang ya mengabdi, seseorang berkorban, tidak perlu menunggu menjadi hamba Tuhan. Betul. Karena setiap kita sebenarnya diberikan kesempatan untuk melihat di dalam hal-hal apa saja kita bisa mengabdi. Nah, tentunya kalau ada kepedulian itu akan menggerakkan kita gitu kan. Betul. Iya. Terus kalau seandainya ada kasih, ada cinta gitu kan, pasti akan menggerakkan kita untuk mengabdikan diri. Betul. Seorang abdi di sebuah kerajaan, kenapa dia itu bisa berkorban? Padahal kalau mau dibilang gajinya nggak seberapa loh. Iya. Iya. Jadi orang yang mengabdi itu berarti tidak melihat untung ruginya. Betul. Tapi bagaimana dia bisa berkorban, memberi dirinya, mendedikasikan hidupnya untuk sesuatu hal ya di mana dia melakukan hal tersebut tanpa harus ya meminta imbalan. Berarti Betul. tadi tulus itu ya. Nah, kalau seperti itu Pak Pimpin, kenapa kita sih harus mengabdi dan berkorban? Pertanyaannya, mengapa kita harus mengabdi dan berkorban? Jawabannya salah satunya itu karena kasih.
seperti Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, ya, tanpa melihat keberadaan kita, tanpa melihat latar belakang kita, tanpa melihat kondisi dan situasi yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan kita tahu kasih Tuhan dinyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib di Golgota untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menempatkan kita menjadi umat-umat kekasih Tuhan. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Demikian kita, mengapa kita harus mengabdi? Mengapa kita harus berkorban? Jawabannya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Di dalamnya ada kasih. Bila kita mengasihi Tuhan, ya, itu merupakan sebuah sikap bahwa harus untuk kita lakukan, untuk kita perbuat, untuk kita kerjakan melalui pengabdian kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan dengan jelas berkata di dalam Lukas pasal 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ketika kita sudah mendapatkan kasih Tuhan, ketika kita sudah berada di dalam kasih Tuhan, ketika hidup kita diliputi oleh kasih Tuhan, firman Tuhan menjelaskan dan menegaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengabdi kepada dua tuan, yaitu yang pertama kepada Mammon, yang kedua kepada Tuhan. Kita harus mengambil sebuah keputusan untuk mengambil sikap kepada siapa kita mengabdi. Tentunya sebagai orang yang sudah mendapat kasih Tuhan, kita harus mengabdi kepada Tuhan. Bila kita mengabdi kepada Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang menjadi perintah, kehendak, ketetapan, dan firman yang Tuhan katakan. Ya. Berarti ini kita harus tahu, Pak, ya. Betul. Kepada siapa kita mengabdi? Betul. Di mana kita mengabdi? Betul. Kalau kepada Tuhan, kita harus mengingat, karena sebelumnya Tuhan telah menyatakan kasihnya buat kita. Betul. Nah, kalau dengan sesama, berarti itu sebagai buah. Betul. Karena kita telah mengalami kasih Tuhan. Betul. Nah, bagaimana Pak Michael? Kadang kan kita ini ada di lingkungan tertentu gitu kan. Nah, sehingga yang mengharuskan kita mengabdi. Nah, ada nggak contoh-contoh area pengabdian dan pengorbanan? Contohnya mengabdi dan berkorban di dalam hal seperti apa saja? Ya, kita perlu mengenal dulu tempat pengabdian. Beberapa tempat pengabdian yang perlu kita kenal. Di dunia ini kita bisa mengabdi kepada negara, masyarakat, atau pemerintahan. Nah, lalu yang kedua, kita bisa mengabdi kepada pekerjaan kita, dari sekolah kita atau gereja kita, pelayanan atau di mana. Nah, itu dari pekerjaan kita. Lalu yang ketiga, kita bisa mengabdi dalam keluarga. Nah, dalam keluarga. Nah, ketiga hal ini rasanya penting sekali untuk kita sorot, dan banyak contoh-contoh yang kita bisa lakukan di sini. Dalam mengabdi kepada negara, kita mungkin menjadi seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, itu seperti guru. Lalu juga seperti mungkin kita membersihkan lingkungan sekitar kita yang kotor itu pun sudah mengabdi. Betul ya, Pastor? Karena kadang tanpa digaji tuh itu. Iya, betul. Kita lihat kotoran di jalan, kita ambil, kita taruh di sampah, itu sudah merupakan satu pengabdian yang luar biasa. Jangan dibiarkan, nah, supaya jalan tidak kotor. Nah, itu juga pengabdian kepada negara. Nah, juga sekaligus kita menjadi panitia-panitia dalam perlombaan 17 Agustus, lalu juga di dalam acara-acara lingkungan pemerintahan. Nah, itu kita juga bisa dikatakan sebagai pengabdian. Nah, lalu yang kedua itu adalah pengabdian kepada pekerjaan.
Pekerjaan Pekerjaan sekolah. bisa terjadi pada pelayanan kita. Iya. Nah, pelayanan kita di gereja ini sebagai apa? Kalau kita dasarnya adalah pengabdian, berarti kita dengan tulus untuk melakukan semua itu sebagai pekerjaan seperti bekerja pada Tuhan. Nah, bekerja pada Tuhan ini kan merupakan satu pengabdian. Secara rohani dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya untuk pelayanan, melayani. Bukan wani piro ya. Bukan wani piro. Bukan sebuah tawar-menawar, ya. Tapi memang pengabdian ini yang harus dijalankan, dia betul-betul mengabdi untuk melakukan pekerjaan pelayanan kepada Tuhan. Nah, lalu yang ketiga itu contoh-contoh yang kecil. Nah, seperti kita kalau yang kedua seperti kita diundang khotbah, kita diundang untuk mengajar sekolah minggu, WL. Mungkin kita juga nggak boleh berpikiran kita harus dapat berapa, nggak bisa. Ya, namanya boleh, PK, ya. betul. Persembahan kasih itu pun nggak boleh diharapkan kalau kita sebagai pengabdi dalam pekerjaan Tuhan. Nah, yang ada hanyalah hidup ini, ayo kita serahkan. Kenapa? Ini juga dasarnya seperti apa yang disampaikan oleh Pastor Pimpin. Karena kita dikasihi Tuhan. Ya. Dasarnya adalah kasih Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Tuhan mengampuni kita terlebih dahulu. Dengan hal seperti ini kita juga mengabdi dengan cara rohani, kita mengabdi kepada pekerjaan pelayanan kita. Ini juga bisa masuk ya organisasi ya. Iya. Oh, bisa. Organisasi gereja, Bisa. ormas. Betul, gitu betul, kan. betul. Nah, bisa. Nah, kan sekarang contohnya juga yang negatif kan banyak. Ada beberapa orang yang mau gabung, mau pelayanan, mau pekerjaan dibuat di sebuah organisasi maupun di sebuah apa. Motivasinya kan kepingin cari nama, kepingin Cari makan, kepingin cari duit. Ya. Nah, itu lebih kan- baik kerja ya loh. Nah, Gajinya jelas kalau gitu. betul. Nah, itu kan bukan sebuah pengabdian. Kelihatannya mereka enggak gitu. Tapi kelihatannya seperti itu, ternyata yang di pikiran itu loh. Ada udang di balik Sampai ya. Betul. Lalu yang ketiga ini pengabdian di keluarga, Pastor. Kalau keluarga jelas pasti harus mengabdi. Iya. Karena yang jadi suami jadilah suami yang mengabdi. Yang jadi istri jadilah istri yang mengabdi. Terlebih anak-anak itu semua apa kata orang tua harus memberi contoh untuk anak-anaknya. Ya, suami tidak boleh menuntut segala sesuatu dari istri. Istri pun juga tidak boleh menuntut dari segala sesuatu dari suami. Semua akan berjalan sesuai pengabdian. Ya, Adam dan Hawa pun juga mengabdi. Mereka mengabdi kepada Hawa, mengabdi kepada Adam. Jadi semua ini bisa diukur dari faktor ini, Pastor. Semua bisa kita gambarkan contoh-contoh dari 3 faktor ini. Ya, seperti itu, Pastor. Oke, saya kembali ke Pak Pimpin. Nah, tadi udah ada contoh-contoh area-area mana saja yang dimana kita itu bisa mengabdi. Saya rasa ini masih hal-hal yang global ya. Ya, Nanti global. masih banyak hal yang detil di mana kita Ya. itu bisa mengabdi. Nah, sekarang Pak Pimpin, seperti apa sih motivasi yang benar yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang mau mengabdi? Karena kadang kan, ya ada orang yang mau mengabdi, saya dapat apa? Manfaatnya apa buat saya? Untungnya apa buat saya? Sehingga istilah kasarnya tadi wani piro Wani gitu piro. kan. Nah, ini kadang kan kita bisa menemukan hal-hal seperti ini bahkan mungkin ada di sekitar kita gitu kan. Iya. Iya, mestinya mengabdi tetapi malahan bukan mengabdi, tapi cari sesuap nasi gitu loh. Nah, seperti apa Pak Pimpin? Bila kita berbicara tentang apa motivasi mengabdi dan berkorban, ya. Bila kita berbicara tentang pengabdian dan pengorbanan, maka kita berbicara tentang motivasi yang harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Ada orang yang sungguh-sungguh mengabdi dan mau berkorban karena ia memiliki motivasi mengasihi Tuhan dan ingin mempermuliakan nama Tuhan. Dan itu yang harus kita ikuti. Dan itu yang harus ada dalam diri kita, di dalam segala gerak langkah apa yang kita kerjakan, lakukan di dalam sebuah pengabdian dan pengorbanan.
Yang harus kita hindarkan di dalam mengenai pengabdian pengorbanan adalah untuk mendapatkan sebuah popularitas atau membesarkan diri sendiri. Itu motivasi yang salah. Nah, ya? itu yang salah. Ingin menonjolkan diri sendiri untuk merebut kemuliaan Tuhan. Itu harus mencari kita panggung. Betul. Mencari panggung, Mencuri kemuliaan. mencuri kemuliaan Tuhan. Dan itu secara tidak langsung sebetulnya kita sudah jatuh di dalam dosa, memegahkan diri dan kesombongan. Nah, itu pada akhirnya dampaknya orang yang memiliki pengabdian dan pengorbanan untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri, ya, untuk mencuri kemuliaan Tuhan, pada akhirnya tadi dikatakan oleh Pastor Peter, sesuatu sikap akan terjadi, yaitu sikut-sikutan, iri hati, pertengkaran, perpecahan, dan lain-lain. Firman Tuhan bilang, di mana dia mementingkan diri sendiri, di situ terjadi perpecahan, pertikaian. Jadi, bila kita memiliki satu motivasi yang benar di hadap Tuhan di dalam pengabdian dan pengorbanan, maka disitulah juga akan ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Hidup menjadi berkat dan diberkati. Bukan untuk mencari berkat ya. Bukan. Tapi menjadi berkat. Menjadi berkat. Nah, kadang orang keliru mencari berkat. Kita harusnya yaitu menjadi berkat. Masih mending kalau mencari berkat, Pak. Kalau mencuri berkat, itu yang tambah bahaya, itu tambah parah. Betul. Jangan sampai terjadi. Sehingga tipu menipu. Nah, itu yang tidak boleh. Sebab begini ya, kita bisa melihat di dalam 1 Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, di mana ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, Tuhan Yesus pergi menemui muridnya, yaitu Petrus. Ada sesuatu yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus mengenai tentang kasih. Tuhan Yesus bertanya, "Hai Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Tetapi pada jawaban yang ketiga yang diberikan Petrus, kita melihat ada sebuah sikap yang berbeda. Di mana dikatakan dalam firman Tuhan, hati Simon Petrus sedih. Kenapa sedih? Karena dia tahu bahwa di dalam kasih kepada Tuhan itu harus dinyatakan melalui sebuah ketaatan. Di dalam ketaatan, yaitu dia harus memiliki sebuah sikap melakukan perbuatan yaitu menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan menyenangkan hati Tuhan itu harus dinyatakan di dalam hal apa yang Tuhan katakan. Bila engkau mengasihi aku, maka engkau akan mengasihi saudara-saudaramu. Barang siapa mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi sesamanya. Pengabdian kepada Tuhan, pengorbanan kepada Tuhan, kita mengerjakan sesuatu buat Tuhan, maka Tuhan mau kita dapat berdampak bagi sesama kita. Berarti orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan, tidak akan memiliki motivasi yang salah di dalam sebuah pengabdian. Betul. Orang yang kadang mengabdi, berkorban, padahal ada motivasi lain. Berarti itu sebenarnya salah satu indikator bahwa sesungguhnya dia melakukannya bukan atas dasar sebuah kasih, bukan atas dasar sebuah ketaatan, bukan karena takut akan Tuhan. Betul. Tadi seperti Pak Pimpin bilang, kalau kita taat, kita mengingat kita telah menerima kasih Tuhan, maka kita juga akan mengasihi Dia. Bahkan firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi motivasi dalam melakukan sesuatu bukan karena ingin mencari panggung, ingin mencari berkat, ingin mencuri kemuliaan Tuhan, ingin mencuri berkat. Tapi bagaimana kita melakukan sebaik mungkin
supaya orang lain bisa melihat Tuhan Betul. di dalam segala hal yang kita lakukan. Nah, Pak Michael, Ya. pernah nggak mengalami pengalaman buruk di dalam sebuah pengabdian? Kita ini udah ngabdi, taunya kita diperlakukan tidak baik. Ya. Kadang kan orang yang ngabdi itu kan kadang, kita bisa perlakukan dia semaunya. Ya. Ataukah mungkin kita tulus mengabdi, malahan kita dimanfaatkan. Iya. Ya, pernah nggak ngalami seperti itu, Bang? Pernah, sering sekali, Pastor. Nah, Bagaimana menyikapinya? maklum ya, jadi orang yang mengabdi itu justru dalam tanda kutip sering diremehkan. Justru orang yang mengabdi itu justru sering diremehkan. Tapi firman Tuhan berkata orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Nah, saya melakukan hal seperti ini sudah sejak dari tahun 2003. Saya mengabdi di sebuah gereja. Justru saya tidak ada bayaran di situ, memang saya tidak mencari bayaran. Saya kepingin pelayanan sungguh-sungguh di dalam sebuah gereja tersebut. Saya juga menjadi seorang pelayan, office boy di gereja tersebut, menjadi pekerja di gereja tersebut. Kalau sedang waktunya hari Minggu saya harus ngepel di sini. Suatu saat ketika saya ngepel gereja yang ukurannya 10 kali 50 itu cukup besar. Itu saya pel sendiri dan saya mengabdi di situ sebagai pelayan Tuhan. Saya nggak bekerja kemana-mana, saya hanya mengabdi. Justru dari situ banyak orang yang meremehkan saya. Nah, ketika ngepel justru ada hamba Tuhan datang dengan sepatu yang berlumpur, tidak tahu diri, masuk ke situ, akhirnya kotor lagi sepanjang 50 meter saya pel lagi. Ya saya nggak apa-apa. Lalu kembali lagi istrinya masuk kembali dengan lumpur yang sama, itu masuk ke gereja. Saya udah pel itu, istrinya masuk, kembali saya pel lagi. Sepanjang 50 itu ada titik-titik lumpur yang dia pakai itu jalan. Sebenarnya secara manusia saya bisa tersinggung. Ya, saya Tidak capek. menghargai ya? Enggak menghargai. Sebenarnya dia tahu posisi saya memang seorang full timer yang biasa, yang hanya bisa mengabdi. Tapi seharusnya dia tahu justru hamba Tuhan tersebut hamba Tuhan yang bayaran. Dia tahu kalau saya nggak terima bayaran, gitu. Nah, tapi kok nggak menghargai satu. Nah, lalu juga di dalam yayasan saya juga melakukan tindakan-tindakan pengabdian itu banyak. Saya berkorban, misalnya ada lampu mati saya belikan uang pribadi lampu mati. Padahal di situ saya pengabdian nggak tanpa ada gaji. Lalu ada obat pel habis saya belikan obat pel. Ini kan merupakan satu pengorbanan walaupun saya nggak bisa banyak-banyak untuk membantu dalam hal itu. Tapi saudara, ketika saya membelikan lampu mati, belikan apa, dipikir lampu itu justru saya bawa pulang. Nah jadi lampunya paling bawa pulang ya, kan nggak enak. Padahal lampu baru itu saya yang beli. Gitu. Niat baik malah dinilai salah. Dinilai salah. Itu selalu terjadi. Nggak pernah untung tapi buntung. Nah, tapi yang hati ini tetap sejahtera karena Tuhan kasih damai sejahtera. Ya, saya anggap ringan aja. Lalu dicaci maki pernah. Kamu itu jangan sembarangan untuk mendoakan orang. Padahal mendoakan orang itu sesuatu hal yang baik. Nah, ada hamba Tuhan yang kenapa saya nggak boleh mendoakan orang gitu. Kamu itu bukan posisi untuk mendoakan orang kan mestinya umum, siapapun bisa melakukan. Nah tapi saya dilarang gini-gini dan sebagainya. Nah itulah yang selalu saya terjadi. Nah kalau di lingkungan juga saya pernah terjadi. Saya di lingkungan saya sebagai pengurus RW, saya ini sebagai sesi rohani untuk orang-orang Kristen di pengurus RW. Itu juga begitu. Nah, saya bagi-bagikan beras untuk gereja-gereja yang tidak mampu. Justru pengurus yang lain itu kok iri. Gitu. Loh, ini kan saya untuk urusan agama Kristen. Nah, posisi saya harus di jalur kekristenan. Nah, saya bagi-bagikan itu karena memang ada bantuan untuk gereja-gereja yang tidak mampu. Saya hanya laporan ke Pak RW,
ketuanya saya laporkan, oke setuju tak ACC. Lah kok pengurus yang lain tidak terima, mintanya bahwa sembako itu paling dikorupsi sama Pak Michael gitu. Kok kita nggak dikasih? Nah, semuanya arahnya ke gereja. Padahal kita ini hanya melaksanakan amanah. Ya. Padahal pastor beras itu, sembako itu, bantuan itu kurang. Jadi saya yang noroki gitu. Saya noroki lebih dari 10 karung karena gereja-gereja jemaahnya banyak. Nah, tapi masih dibilang saya ini korupsi. Nah, terus akhirnya selesai dengan Pak RW apa yang diomongkan. Enggak, Pak Michael justru menoroki ini, kurang ini, karena ini saya laporannya jemaatnya gereja A, gereja B ada sekian. Itu biasanya karena nggak kebagian aja sih. Nah, malah lebih parah kalau mereka yang bagi. Iya. Kalau kita kan selalu arahnya gini, apa yang menjadi amanat bagikan ke sini ya kita Betul. bagi sesuai dengan arahan gitu kan. Betul. Kalau dikatakan bagikan ke warga masyarakat kita bagikan ke jemaat kita bagikan ke orang ini ya kita laksanakan sesuai dengan aturan yang ada, karena memang ya kita nggak boleh ambil bagian di dalam hal itu, malahan kita berkorban. Kita betul, memberi. Nah biasanya justru orang-orang seperti itu apabila dia yang menangani malahan amburadul dan nanti malahan nggak ke tempat yang semestinya, tepat, malahan nanti bisa keambil semua gitu. Iya, betul Pak. Gimana Pak Pimpin, pernah nggak ngalami? Kadang kan kita ini tadi Pak Michael sudah sampaikan di lingkungan masyarakat, di dalam hal pribadi. Kadang ini kita juga kan ada di sebuah organisasi nih Pak. Kadang kita ini sudah mengabdi, sudah berbuat sebaik mungkin, tapi kita diperlakukan tidak baik, tidak adil. Bagaimana kita menyikapi itu Pak? Ada satu hal yang harus kita ingat. Tadi sudah disampaikan bahwa pengabdian itu di dalamnya ada sebuah pengorbanan. Pengabdian yang kita lakukan menuntut sebuah pengorbanan. Pengabdian itu menuntut sebuah pengorbanan bukan hanya berbicara tentang materi, tetapi tentang perasaan dan pikiran. Pengalaman itu pasti bukan hanya dialami oleh pribadi saya, tetapi oleh semua orang yang melaksanakan tentang pengabdian dan pengorbanan. Apa yang saya alami sama dengan apa yang dialami oleh Pastor Michael. Ketika kita diminta untuk melakukan sebuah tugas, di mana kita mendapatkan tugas itu, kita mungkin rindu untuk mengerjakan tugas itu dengan sebaik mungkin. Hasil apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan menurut kita baik, kita harus ingat belum tentu itu baik buat orang lain, dan belum tentu itu juga tidak baik buat orang lain. Jadi pernah saya melakukan segala sesuatu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya di sebuah organisasi. Contoh, misalnya tadi Pastor Michael sampaikan ketika kita memberikan sesuatu. Kebetulan di beberapa organisasi saya dipercaya berada di sebuah bidang yang berhubungan dengan sosial. Ya. Ketika kita mau menyatakan, mempraktekkan apa yang harus menjadi tugas kita untuk memberikan sesuatu kepada seseorang, tentunya firman Tuhan dengan jelas berkata, apa yang kita beri melalui tangan kanan, jangan sampai tangan kiri melihat, mengetahui. Artinya tidak perlu kita melakukan segala sesuatu dilihat manusia. Yang penting bisa dilihat oleh Tuhan. Tidak penting penilaian manusia, yang penting itu penilaian Tuhan. Ketika saya mencoba melakukan sesuatu apa yang menjadi tugas dan amanat yang Tuhan percayakan melalui seseorang kepada saya berikan. Tetapi belum tentu baik. Baik, contohnya, kok nggak ada kegiatan sosial ya, kok nggak ada kegiatan-kegiatan apa-apa.
Ya, tidak seperti orang yang di sana seperti begini-begini. Nah, kita gak perlu sakit hati. Kita sekali lagi hanya bisa memiliki satu pandangan, biar Tuhan tahu, Tuhan yang mengerti, dan Tuhan yang menilai. Penilaian manusia belum tentu benar, belum tentu salah, tetapi penilaian Tuhan pasti benar. Ya. Dan itu mempunyai sebuah penilaian yang berdampak bagi kehidupan kita kalau yang nilai itu Tuhan. Jadi mengenai permasalahan apa yang terjadi ketika kita mengabdi dan berkorban, itu biarlah kita melakukannya dengan senantiasa mata tertuju kepada Tuhan. Yang kedua yaitu kita melakukan karena kita taat dan mau mempermuliakan Tuhan. Itu aja. Seperti tadi menyikapinya, jangan Betul. sibuk ngurusi penilaian Orang lain, nggak perlu. Ya, karena betul. penilaian orang lain bisa meleset, Bisa meleset. tapi penilaian Tuhan Itu pasti benar. Terus yang berikutnya, tadi nggak boleh kecewa. Nggak boleh kecewa. Iya. Terus jalan. Terus saja ya. Terus Iya. tadi Pak Michael, Ya. harus sabar. Karena memang kadang kan kita harus bertemu dengan orang-orang yang Seperti itu. Betul. Kadang kita sudah melakukan hal yang baik, Belum tentu baik gitu ya. akhirnya kita diperlakukan tidak baik. Betul, Iya, betul. berarti kita harus sabar, kita nggak boleh kecewa, jangan pusing dengan penilaian orang, karena belum tentu itu benar dan belum tentu itu salah. Penilaian Tuhan adalah yang Paling benar. yang terbaik. Jadi apapun yang kita lakukan, seperti firman Tuhan katakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Karena kalau seperti untuk Tuhan, Ya. kita nggak akan mungkin kecewa. Betul. Kita akan tetap mengabdi. Betul. Kita akan tetap berkorban. Kenapa? Meskipun manusia memperlakukan kita tidak adil, tidak menganggap, tidak menghargai, kita harus ingat bahwa masih ada Tuhan yang matanya melihat Ya. apa yang diperbuat oleh manusia. Nah, Ya. pertanyaan yang terakhir ini, iya, Pak Michael, bagaimana membangun sebuah konsep atau paradigma sehingga seseorang itu bisa memiliki sikap seorang pengabdi atau orang itu mau berkorban, sehingga enggak mudah sekali dengan melakukan sesuatu. Kira-kira apa yang saya dapatkan, apa untung buat saya, wani piro, bagaimana bisa membangun konsep ini supaya benar-benar pengabdiannya adalah pengabdian yang tulus gitu loh Pak. Kan perlu perubahan paradigma, Ya. perlu perubahan konsep. Kalau nggak merubah paradigma, selalu akan ada udang di balik batu gitu loh Pak. Nah, gimana Ya. Pak? Kalau menurut saya, tapi banyak pandangan ya. Iya. Menurut saya hanya satu, Pastor. Untuk membangun konsep supaya orang itu betul-betul bisa melakukan pengabdian yang sungguh-sungguh, yang betul-betul tulus, maka hanya satu yang saya lakukan. Saya harus jadi berkat. Saya harus menjadi teladan. Nah, apa yang saya lakukan dalam pengabdian, setidaknya mereka juga bisa lakukan apa yang saya lakukan. Nah, dengan konsep seperti itu, mereka otomatis nggak perlu kita suruh aja. Terkadang ini pengalaman pengerja-pengerja dari saya, pengerja-pengerja dari yayasan maupun dari gereja saya, itu juga melihat sosok pemimpin. Nah, ketika sosok pemimpin itu adalah orang yang bisa mengabdi, yang bisa sabar, yang bisa apa, mereka semua mengikuti tanpa saya suruh gitu. Suatu saat saya akan melayani orang-orang yang bawahan, orang-orang prasejahtera. Waktu itu saya melayani nggak sampai tahunan, tiba-tiba ada orang mau gabung dengan saya karena melihat kegerakan saya dengan penuh pengabdian. Mereka gabung, lalu mereka rindu juga melakukan hal yang sama tanpa saya suruh. Pastor, saya ikut ya untuk melayani. Oke, boleh. Akhirnya sampai sekarang ini mereka terus banyak melakukan pengabdian seperti apa yang dulu saya lakukan. Nah, turun-temurun hingga jemaat pun sekarang pun sudah berubah. Nah, dengan cara pengabdian mereka pun juga mau seperti apa yang saya lakukan. Nah, memberi, nah lalu juga membantu, menolong orang, mengasihi orang dengan sungguh-sungguh.
itu dilakukannya seperti apa yang dulu saya lakukan. Nah, mungkin juga konsep yang lain dari pastor pimpin juga mungkin bisa tambahkan. Kalau itu saya hanya satu aja, menjadi teladan. Menjadi teladan, ya, menjadi berkat. Nah, Pak Pimpin, bagaimana kita mengubah cara pandang ini, paradigma ini, untuk ya seseorang itu bisa memiliki yang namanya sikap seorang pengabdi. Tadi kan Pak Michael bilang, iya, contohnya seorang pemimpin harus memberikan contoh. Nah, kadang pemimpin sudah kasih contoh, tapi orang-orang yang mengikuti kadang masih belum mudeng, ya, bahasa Jermannya belum ngertos, belum paham-paham. Bahkan kadang yang lebih parahnya, orang mungkin bilang, wah ini jangan-jangan sudah menjadi habitatnya. Nah, bagaimana mengubah habitat buruk ini? Iya, untungnya apa buat saya? Iya, saya dapat apa? Bahkan mungkin kadang di dalam pengabdian malah cari kesempatan. Iya. Sehingga nanti kesempatan, nah nggak apa-apa, orang itu suka ngabdi kok, suka berkorban kok. Akhirnya mungkin kita bisa saja jadi korban diutangi sama dia, gitu kan. Nah, untuk mengubah paradigma ini kan nggak mudah, Pak. Bagaimana, Pak? Ya. Bagaimana kita membangun sebuah konsep dan paradigma mengenai pengabdian dan pengorbanan, itu saya melihat ada sebuah pernyataan dalam sebuah buku, Pak. Ya. Yang ditulis oleh Dr. Patricia Patton, ya, dalam bukunya Pelayanan Sepenuh. Ketika kita membuka pelayanan sepenuh hati, menyatakan demikian, bahwa penilaian sebuah pengabdian dan pengorbanan adalah terletak di dalam kesungguhan hati, dalam kita mengalirkan 4 sikap. Nah, apa itu yang 4 itu? Nah, yang pertama, ya, Dr. Patricia Patton ini berkata, yang pertama yaitu passionate atau sikap bergairah, yaitu mengutamakan sebuah semangat yang besar terhadap sebuah pengabdian dan pelayanan. Jadi harus ada semangat dalam diri kita. Ada passionnya ya, ada passionnya. Ada sesuatu hal yang menggairahkan. Kalau kita tidak ada gairah, tidak ada semangat, tidak ada spirit, kendor, kita akan lemah. Ya. Nah, jadi kita harus ingat, di dalam sebuah pengabdian, di dalam sebuah pengorbanan, jangan kita coba untuk mencari popularitas diri, pujian, dan sanjungan di dalam sebuah pengabdian dan pengorbanan. Oleh sebab itu, yang harus ada dalam diri kita yang pertama itu semangat, spirit. Bagaimana kita memilih spirit, semangat, padahal kita sudah tahu ketika kita melakukan pengabdian, pengorbanan terhadap sesama, pasti yang kita peroleh bukan hanya tanggapan yang baik, mungkin ada yang tidak baik. Kita tidak boleh patah semangat, tetap harus ada spirit. Kita minta Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, kita minta Roh Kudus untuk memberikan penghiburan kepada kita, damai sejahtera dalam hidup kita, untuk kita tetap memiliki sebuah semangat untuk mengabdi dan berkorban. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu sikap progresif, yaitu menciptakan cara-cara, metode-metode yang baru untuk dapat meningkatkan, yaitu sebuah pengabdian dan pengorbanan secara khas dan gaya pribadi. Bukan niru-niru. Jangan. Contohnya Pak Michael suka pelayanan anak jalanan. Oh, saya ikut. Ikut juga. Tentu. Padahal panggilan kita kan beda-beda. Ya, ada orang yang mungkin pengen ikut Pak Michael, belum tentu mampu melakukan seperti itu. Masing-masing punya karunia. Oleh sebab itu kita harus memiliki sikap progresif, dapat menciptakan cara-cara baru, bagaimana kita dapat melakukan sebuah pengabdian yang menarik, sebuah pengorbanan yang dapat menjadi berkat bagi orang lain.
Ya, hal yang ketiga yaitu yang dikatakan proaktif. Sikap proaktif adalah mengutamakan inisiatif, inovatif yang tepat untuk pembaharuan menuju sebuah perubahan dalam memberikan sebuah pengabdian dan pelayanan. Ya, dan yang terakhir keempat yaitu memiliki sikap positif. Senantiasa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita tetap memiliki sikap positif, yaitu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, yaitu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Dan yang kedua, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, kita rindu, kita pun dapat apa yang kita lakukan menjadi berkat buat orang lain. Itu saja, tanpa motivasi yang lain, tanpa membedakan ras, tidak membedakan suku, tidak membedakan kondisi situasi seseorang, tidak. Kita akan menyatakan pengabdian kita, pengorbanan kita bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Tentunya yaitu pertama di keluarga. Ya, itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, ketika kita sudah menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, kita bisa menjadi berkat buat teman. Kok di mana komunitas kita berada, Lingkungan pelayanan, di gereja bisa jadi berkat, lingkungan masyarakat. di tengah-tengah studi kita bisa menjadi berkat, di tengah-tengah pekerjaan kita boleh menjadi berkat, bahkan di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada, kita boleh menjadi berkat. Satu hal yang harus terjadi, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bukan Betul. kemuliaan bagi dua, Betul. Pak. Kalau kemuliaan bagi dua, separuh buat Tuhan, separuh buat saya. Itu ya tidak boleh. Jadi harus kemuliaannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan, Ya, menjadi ya. berkat gitu ya. Nah, oke, closing statement sekarang dari Pak Michael. Bagaimana supaya nanti memberikan support kepada rekan-rekan pemirsa Viva TV supaya mereka tetap semangat di dalam pengabdian dan pengorbanan. Ya. Pemirsa, rekan-rekan Viva TV yang diberkati Tuhan di rumah maupun di tempat-tempat yang lain, ketahuilah bahwa kita memang harus menjadi pengabdi yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Jangan memiliki perkara-perkara duniawi yang hanya bisa menguntungkan pribadi kita. Pengabdian itu penting. Siapa lagi kalau bukan kita yang mengabdi? Orang pun akan banyak berperkara pada keuangan, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Percayalah, Tuhan pun bisa memberkati kita jika kita mau mengabdi sepenuhnya. Pengabdian nggak harus saudara jadi pendeta, pengabdian nggak harus saudara berkhotbah di mimbar. Pengabdian kepada diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, untuk keluarga, untuk lingkungan, bahkan untuk bangsa dan negara. Percayalah, Tuhan akan memperhatikan kita lebih lagi. Tuhan memberkati orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Pak Michael, Pak Pimpin. Para pemirsa Viva TV yang dikasihi Tuhan, pengabdian, pengorbanan merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Di balik pengabdian ada pengorbanan. Pengabdian dan pengorbanan harus didasari oleh kasih Tuhan. Kita mengabdi kepada Tuhan, berarti kita juga harus menjadi berkat bagi sesama. Ya. Pengabdian banyak tantangan, pengorbanan banyak rintangan. Di balik tantangan dan rintangan, ingat, ketika kita mengabdi dan berkorban bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita akan tetap mendapatkan pemeliharaan Tuhan, Amen. pertolongan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pemirsa Viva TV, di mana kita sudah mendengar perbincangan kami antara rekan-rekan ini. Satu hal, untuk mengabdi, untuk berkorban, tidak mesti harus jadi hamba Tuhan, Ya. dan tidak perlu menunggu kaya. Ya. Iya. Mengabdi dan berkorban, waktunya adalah saat ini kepada Betul. semua orang, bukan untuk mencari nama, tetapi untuk menjadi berkat. Ya. Bukan untuk mencuri kemuliaan, tetapi untuk memberikan kemuliaan
bagi Tuhan Yesus Kristus, bukan juga untuk mencari makan, Ya. tetapi justru malahan kita bisa memberkati banyak orang. Demikianlah perbincangan kami. Semoga topik ini, sharing ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Dimanapun Anda berada, tetap semangat untuk mengabdi. Mungkin hari-hari ini engkau mengabdi, engkau berkorban, tetapi mungkin engkau tidak dianggap, engkau mungkin diperlakukan tidak adil, bahkan mungkin tidak ada yang menghargainya sedikit pun. Ingat, tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Amin. Maka segala hal yang kita lakukan, segala pengabdian kita, segala pengorbanan kita, Tuhan yang selalu memberkati. Kami dari Brotherhood mengucapkan selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.